HIV, Human Immunodeficiency Virus, adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh yang dapat melemahkan kemampuan tubuh melawan infeksi dan penyakit. AIDS, Acquired Immune Deficiency Syndrome, adalah kondisi di mana HIV sudah pada tahap infeksi akhir. Ketika seseorang sudah mengalami AIDS, tubuh tidak lagi memiliki kemampuan untuk melawan infeksi yang ditimbulkan. Dengan menjalani pengobatan tertentu, pengidap HIV bisa memperlambat perkembangan penyakit ini, sehingga pengidap HIV bisa menjalani hidup dengan normal. Di negara Indonesia, penyebaran dan penularan HIV paling banyak disebabkan melalui hubungan intim yang tidak aman dan bergantian menggunakan jarum suntik yang tidak steril saat memakai narkoba. Seseorang yang terinfeksi HIV dapat menularkannya kepada orang lain. Bahkan sejak beberapa minggu sejak tertular, semua orang berisiko terinfeksi HIV. Untuk mengetahui lebih lanjut, simak penjelasannya di program Resep Dokter, TV Pare on YouTube channel. Baik pemirsa TV Pare, saat ini saya bersama narasumber kita, dan pada sesi kali ini dalam acara Resep Dokter, kita akan membahas tentang apa itu HIV dan AIDS. Saat ini kita sudah bersama Bapak Abdul Rizal, SCAP NS NCAP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak. Apa kabarnya ini Bapak Abdul Rizal? Alhamdulillah, baji-baji. Alhamdulillah, sehat Pak ya? Sehat. Baik, di tengah kesibukannya Bapak ini luar biasa karena bisa menyempatkan kami untuk mengisi salah satu acara kesayangan pemirsa TV Pare, Resep Dokter. Ini memang tayangan buat edukasi ke penonton, ke pemirsa tentang bagaimana menjaga kesehatan. Nah, untuk kali ini kita mau membahas tentang HIV dan AIDS. Kira-kira menurut Bapak, HIV dan AIDS itu sebenarnya apa pengertiannya, Pak? Oke, terima kasih Kak. Oke, luar biasa ini TV Pare ya. TV Pare. Oke, luar biasa. Oke, kebetulan materi ini atau tema ini passion saya. Ya, passion saya. Saya konselor HIV. Ya, oke. Jadi apa itu HIV dan AIDS ya? Nah, jadi HIV itu adalah virus, Human Immunodeficiency Virus. Jadi virus yang menyerang kekebalan tubuh manusia. Nah, dan perlu saya kuatkan di sini, virus ini virus yang sopan, Kak. Jadi berbeda dengan pandemi COVID, ya virus COVID-19 tidak sopan. Tidak sopan. Kita berapa begini saja sudah tertular kita. Kalau HIV sangat sopan atau sangat tidak mudah menular. Itu dulu saya mau kuatkan di awal. Sangat sopan dalam artian tidak mudah menular. Betul, itu sangat sopan, sangat tidak mudah menular karena ada berbagai cara. Kemudian prinsipnya baru bisa menular. Kemudian dengan AIDS. Nah, AIDS itu merupakan singkatan dari Acquired Immunodeficiency Syndrome. Jadi sindrom sekumpulan gejala penyakit yang didapat. Ya, jadi bukan diturunkan ya atau keturunan. Karena melemahnya kekebalan tubuh disebabkan oleh virus HIV. Nah, kalau orang bilang AIDS, orang yang sudah sakit nih, ya, karena virus HIV. Jadi sekumpulan gejala menurunnya kekebalan tubuh, ya, karena disebabkan oleh virus HIV. Itu adalah AIDS, Kak. Ya. Berarti HIV ini virus, sedangkan AIDS adalah hasil dari virus ini. Betul. Dampak efek dari adanya virus HIV itu sendiri. Betul sekali. Ya, jadi itu pada stadium akhir disebut dengan AIDS. AIDS. Jadi pemirsa TV Pare, jadi perlu kita bedakan yang mana HIV, yang mana AIDS. Jadi orang yang terkena HIV belum tentu AIDS. Belum tentu AIDS. AIDS adalah efek dari virus HIV yang didapatkan. Betul. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya yang kedua, Pak, apa sih penyebab dan faktor seseorang boleh terkena atau bisa terkena HIV dan AIDS? Jadi HIV dulu lah. Apa sih sampai orang tertular ya? Jadi orang tertular HIV pasti ada karena ada pertukaran cairan, pertukaran dan pergantian cairan. Itu dulu prinsipnya, pertukaran dan pergantian cairan. Cairan yang mana? Cairan tubuh manusia yang 4 saja ya. Jadi darah, kemudian cairan kelamin, baik itu yang laki-laki, cairan spermanya, kemudian cairan wanita,
Kemudian yang terakhir adalah air susu ibu. Air susu ibu. Iya, ada 4 ya. Jadi ketika terjadi pergantian dan pertukaran cairan tersebut, darah, ya darah bagaimana caranya? Ya ketika ada misalnya ada pelaku narkoba suntik ya Kak. Nah, narkoba suntik, jarum suntiknya dipakai beramai-ramai. Itu salah satu faktor untuk penularan atau perpindahan cairan tersebut dalam darah. Kemudian yang tadi cairan kelamin baik pria maupun wanita ya tentunya melalui hubungan seks yang berisiko. Ya, yang tidak aman, yang gonta-ganti pasangan. Ya, oke. Baik itu melalui mulut, melalui anal maupun seks vaginal, ya, penetrasi. Dan terakhir yaitu dari ibu ke anak, dalam hal ini air susu ibu. Iya, itu penyebabnya, faktornya. Jadi nah ada prinsip penularan sebenarnya ya, ada prinsip penularannya yaitu yang disebut dengan SC. Nah ini juga yang harus kita kuatkan kepada masyarakat. Kenapa tadi saya sampaikan bahwa virus HIV itu sangat tidak mudah menular, ya, dan itu betul karena saya ini sejak 2006 sampai dengan sekarang saya mendamping orang dengan HIV. Saya lebih takut itu dengan TBC, ya tuberkulosis ya dibandingkan dengan HIV. Ya, jadi karena sangat tidak mudah menular ya. Ketika tadi kita tidak perpindahan atau pergantian cairan tidak mudah menular, bahkan sangat tidak mudah menular. Ada prinsip 4 ya yang bisa terjadi penularan. Yang pertama, virusnya harus keluar, exit. Nah, jadi virusnya harus keluar ya, exit dari dalam tubuh. Ya tadi itu yang 4 cairan tadi itu Kak. Kemudian exit, kemudian survive. Jadi virusnya harus bertahan hidup. Nah ini salah satu saya sampaikan bahwa virus ini sangat tidak mudah menular. Jadi virus ini, virus HIV itu membutuhkan tempat ya, wadah untuk hidup. Nah, yang disebut dengan reseptor. Nah, reseptornya HIV ini ada dalam tubuh. Makanya ketika berada di luar tubuh, darah walaupun ada virus HIV itu mati. Oh, mati. Iya, mati. Nah, ini biasanya dia tidak bisa bertahan. Tidak bisa bertahan kalau beberapa dia tidak langsung ketemu dengan reseptornya. Betul. Ketemu dengan reseptornya. Nah, waktu bertahan di sebelum ketemu reseptornya itu berapa lama? Beberapa saat mati, Kak. Beberapa saat mati. Terjadi perubahan suhu, tidak konstan, langsung mati. Nah, dan akan berbeda dengan... Jadi bukan kayak bakteri yang bisa bertahan lama. Betul. Berbeda dengan hepatitis B, Kak. Hepatitis B misalnya darah kering. Iya. Itu masih infeksius, masih hidup, masih bisa menginfeksi. Masih hidup itu kumannya, virusnya. Ya, itu prinsip kedua. Prinsip kedua, survive. Kemudian prinsip ketiga yang harus dipenuhi supaya orang tertular yaitu sufficient. Jumlahnya harus cukup. Nah, makanya tadi hanya cairan tersebut, darah, 1 tetes darah betul itu adalah 1000 kopi, lebih dari 1000 kopi virus. Nah, tapi apakah di air keringat orang dengan HIV ada virus HIV? Ada. Tapi karena dia tidak cukup 1000 kopi, makanya tidak bisa tertular. Tidak bisa menularkan. Air seni ada virus HIV tapi tidak bisa menularkan. Air liur ada virus HIV tapi tidak bisa menularkan, ya kecuali dikumpul, Kak. Iya. dikumpul. Dan itu mustahil, kan? Ya, mustahil. Yang keempat yaitu tunggu dulu, Kak, ini jumlahnya 1000 kopi. Iya, lebih dari 1000 kopi. Maksudnya satuan pengukurannya. Iya. 1000 kopi. 1000 kopi. Terus, 1 tetes darah orang dengan HIV itu 1000 kopi. 1 tetes darah. Nah, tapi 1 gelas air liur yang mengandung virus HIV yang tidak ada darahnya itu belum cukup. Ya. Jadi yang terakhir yaitu enter. Jadi virus itu harus keluar, exit tadi. Virus harus survive, bertahan hidup. Kemudian virus itu harus cukup menginfeksi, dan virus itu harus masuk. Ya, harus masuk di reseptor. Dalam hal ini untuk mendapatkan reseptor dia melalui perlukaan misalnya, ya melalui perlukaan ataupun melalui mukosa. Perlukaan kulit ataupun mukosa, misalnya mukosa vaginal, mukosa anus yang tadi ya. Oh, gitu.
muara mulut untuk masuk ke reseptor. Yang penting ada enter. Nah, persyaratannya harus empat-empatnya, Kak. Kalau tidak terpenuhi salah satunya tidak bisa. Tidak menular. Berarti pemirsa TV Pare, di awal perbincangan kita ini sangat menarik bahwa yang harus kita garis bawahi adalah penyakit HIV atau orang yang terkena AIDS itu persoalan tertularnya itu sangat minim sekali karena ada beberapa prosedur ya atau ada beberapa tahapan seseorang bisa tertular dan tahapannya itu bisa dikatakan sangat kecil kemungkinan terjadi. Betul. Karena mulai dari virusnya harus keluar, kemudian virusnya harus bertahan, kemudian jumlah virusnya harus cukup, dan yang terakhir adalah enter atau tempat wadah menerima atau masuknya jalan masuk virus itu ada seperti itu. Nah, ketika empat konsep ini tidak terpenuhi, itu sangat bisa dikatakan tidak menular. Tidak menular. Seperti itu. Nah, tadi kan ini Pak kita cerita, aku panggil Pak atau Kak ini. Ya sembarang, Kakak boleh. Oh ya, kita panggil Kak Rizal. Iya boleh. Jadi Kak Rizal begini, kan tadi kita sudah tahu apa perbedaan HIV dan AIDS, kemudian penyebabnya, kemudian prinsip penularannya. Nah, kira-kira kalau kita lihat sejarah ke belakang ini, awal penyakit ini munculnya dari mana, Kak? Oke, jadi pandemi COVID itu 2021 ya. WHO mencetuskan untuk HIV itu sejak 86. Nah, WHO 1986 mencetuskan adanya virus HIV ini ya. Jadi memang dicetuskan oleh WHO. Ya. Jadi adalah ditemukan dari sebenarnya ada yang dari penggunaan darah suntik, ada juga yang menyebutkan teorinya dari hubungan seks sejenis waktu itu ya, tapi pada yang dicetuskan itu sejak 1986. Tapi berbedanya, Kak, kalau pandemi COVID 2021, 2023 cukup 1 tahun atau 2 tahun langsung terkendali. Tapi kalau HIV 30 tahun bahkan 40 tahun belum. Makanya ada sesuatu di balik ini. Ada sesuatu. Iya. Jadi sejarah penyakit muncul ini pemirsa, kalau menurut status dari WHO itu berawal dari tahun 1986. Iya, benar. Namun hingga tahun ini 2023 pengendaliannya itu belum begitu mampu dikendalikan. Betul. Kak, ya? Betul. Beda dengan COVID, cuma butuh 1-2 tahun pengendalian sudah bisa dilakukan. Seperti itu. Nah, sekarang kira-kira gejala orang yang terkena HIV atau yang sudah masuk tahap AIDS itu seperti apa, Kak? Oke, jadi human immunodeficiency virus ada tahapannya menjadi AIDS ya. Jadi gejala dan tanda ya. Jadi ada namanya disebut dengan stadium 1. Ya, stadium 1 itu orang dengan HIV masih produktif, masih sehat-sehat saja. Ya, masih sehat-sehat saja. Nah, biasanya kalau petugas kesehatan gejala yang mungkin didapatkan yaitu yang disebut dengan PGL. Ada gejala persistent generalized lymphadenopathy. Ya, ada pembesaran kelenjar, ya baik itu di leher kah atau pokoknya di pembesaran kelenjar, di leher, di ketiak ataupun di selangkangan ini. Itu ukurannya lebih dari 1 cm. Dan jumlahnya harus lebih dari 1 buah. Ya, jadi misalnya harus ada 2 buah. Seperti apa itu pembesaran kelenjar? Nah, tapi berbeda. Bisul atau apa? Pembesaran kelenjar itu jadi memang ada nodul-nodul. Ya, nodul-nodul itu mencirikan bahwa bekerjanya imun. Dan itu terdapat pada di kelenjar. Ya, di kelenjar ya. Namun untuk tahap 1 ini atau stadium 1 ini pembesaran kelenjar tersebut bisa hilang. Ya, bisa hilang sendiri. Makanya petugas kesehatan yang lebih akurat, jadi dia akan melakukan pemeriksaan yang teliti. Kalau didapatkan ada pembesaran kelenjar lebih dari 1 buah, kemudian ukurannya lebih dari 1 mili, itu gejala PGL. Nah, dan itu petugas kesehatan akan meminta untuk tes HIV. Nah, akan berbeda dengan TBC kelenjar, Kak. Nah, kalau bagaimana dengan kan juga mirip-mirip tuh, mirip-mirip pembesaran kelenjarnya dengan TBC
kelenjar atau kelenjar TB berbeda. Kalau kelenjar TBC itu bedanya dengan PGL, kalau TBC kelenjar dia ada infeksi. Infeksi. Ada gejala-gejala infeksi. Ada pembesaran, ada pembesaran kelenjar, kemudian dia agak hangat, ya itu. Itu TB. Ya TB. Ya, rubor, kalor, tumor, dolor, dan fungsi laisa. Itu stadium 1. Stadium 1. Dan itu bisa sembuh dengan sendirinya. Iya, bisa hilang. Bisa hilang sendirinya itu. Nah, itu. Kemudian dia masih produktif. Masih produktif. Masih sehat. Nah, masih sehat. Nah, ini kalau bagaimana sampai didapatkan stadium 1 tentunya pernah mempunyai riwayat dari berperilaku resiko. Ya, jadi kalau pernah ada keluhan seperti itu, pemirsa TV Pare, oke, boleh kita periksakan. Kita periksakan ke kelayanan fasilitas kesehatan. Oke. Sebelum stadium 1 dan seterusnya, pelaku resiko. Menarik ini sekali, Kak. Seperti apa itu pelaku resiko itu? Pelaku resiko seseorang bisa terkena itu HIV atau AIDS. Jadi faktor risiko tadi itu yang terkait perpindahan dan pertukaran cairan, Kak. Itu maksud saya. Itu tadi. Jadi apa faktor-faktor risiko dalam hal ini populasi berisiko, yaitu yang masih sangat tinggi. Yang pertama ya di Indonesia ini yaitu lelaki seks lelaki. Ya, jadi lelaki seks dengan lelaki, men sex with men. Ya, kemudian ya walaupun ini populasi yang lain yaitu wanita pekerja seks, ya, kemudian waria, seks bebas, waria atau transgender, ya, yang tentunya yang berperilaku resiko, ya. Oke, kemudian ada juga pengguna narkoba suntik. Itu semua yang perlu kita yang perlu diminta untuk testing. Ya, jadi ada 4 Kak ya? Iya. Ada 4 item pelaku risiko, pelaku risiko. Jadi pemirsa TV Pare, menarik sekali perbincangan kita siang hari ini dalam sesi kali ini karena selain kita mengetahui lebih lanjut tentang HIV dan AIDS, setidaknya ini menjadi satu pesan untuk kita semua bahwa pelaku risiko untuk terkena penyakit HIV/AIDS itu poinnya tadi ada 4. Yang pertama itu pelaku seks sesama jenis. Kemudian seks bebas dalam artian pekerja seks komersial, kemudian transgender, dan yang terakhir adalah narkoba. Dan ini merupakan isu yang lagi hangat tentang kampanye LGBT, kan? Seperti itu. Jadi ya bagaimanalah pandai bijak-bijaknya pemirsa TV Pare menghadapi ini semua. Artinya kita tidak mengatakan siapa yang pro dan kontra soal LGBT, tapi kita sedang membahas resiko terkena penyakit HIV itu pelaku resikonya ini loh. Jadi pemirsa TV Pare harus bijak mengamati tayangan kita ini kalau kita sedang membahas resiko bisa seseorang terkena penyakit HIV dan AIDS seperti itu. Itu populasi beresiko, Kak. Nah, sekarang ada populasi juga yang menjadi target cakupan Kementerian Kesehatan, yaitu ibu hamil. Nah, sekarang juga lagi tren peningkatan pada ibu rumah tangga untuk terinfeksi HIV. Padahal mereka tidak berperilaku beresiko loh. Dia tidak termasuk dalam kategori pelaku berisiko. Tapi insidennya juga cukup tinggi. Ya, insiden cukup tinggi. Dan itu menjadi perhatian khusus. Ya. Berarti tambahan satu lagi pemirsa bahwa ibu hamil juga menjadi salah satu perhatian tentang bisa terindikasi seseorang berisiko terkena penyakit HIV/AIDS seperti itu. Nah, sekarang kita tadi pertama stadium 1, dia masih sehat saja, produktif. Dia hanya ada kelenjar, pembesaran kelenjar, namun itu bisa hilang dengan sendiri. Itu stadium 1. Stadium 2 itu bagaimana? Stadium 2 ini dia sudah nah ini kalau stadium 1 ini dia bisa 5-10 tahun sehat. Stadium 1 5-10 tahun, ya. Nah, tergantung lagi kekebalan tubuh, ya. Menjadi stadium 2. Stadium ini sudah mulai sakit, ya. Seseorang mulai sakit, sudah terjadi penurunan berat badan, ya. Tapi masih kurang dari 10%, Kak. Ya,
Turun berat badan. ya, tapi masih kurang dari 10%. Masih kurang dari 10%. Maksudnya Misalnya 80. oh, dia punya berat 80. 80 minggu depannya lagi dia datang ke puskesmas atau rumah sakit baru 3 kilo. Oh, baru Itu namanya kurang dari 10%. Tapi kalau 80 langsung tiba-tiba menjadi 70, itu jadi lebih dari 10. Lebih dari 10%. Itu stadium 3. Kalau 80 10%-nya 8 kilo kan? Gitu. Seperti itu. Berarti penurunan drastis. Iya, berarti kurang lebih hampir sama dengan diabetes, dok. Nah ini sekarang menarik juga kalau sekarang semua penderita DM itu juga dites HIV. Iya, berarti dilakukan screening. Betul. Nanti ada mungkin kita bahas gitu ya. Karena di acara sebelumnya Kak Rizal kita memang lagi membahas diabetes dan betul. Salah satu tandanya itu penurunan berat tubuh drastis yang tidak tanpa ada penyebab. Iya. Dia tidak sedang diet tapi tiba-tiba drastis turun berat badan. Nah, jadi itu juga sekarang target untuk pemeriksaan. Ya. Jadi semua. Tapi khusus untuk HIV dia lebih daripada 10% penurunan berat badan. Itu kalau sudah stadium 3. Tadi kita masih bahas stadium 2. Betul, masih stadium 2. Stadium 2 itu masih kurang dari 10%. Kurang dari 10%. Berat badan sudah menurun kurang dari 10%. Kemudian penyakit-penyakit yang muncul itu adalah keluhan-keluhan pada kulit. Itu stadium 2. Stadium 2. Jadi semua keluhan pada kulit, Kak. Misalnya apa, Kak? Misalnya herpes ya, atau balipuru, yang bilang orang Bugis, balipuru. Herpes zoster, ya. Itu penyakit kulit ya? Iya, penyakit stadium 2. Kemudian bisa juga ada ini, Kak, ada apa ya? Kalau ada keluhan, ya. Ada keluhan, ada luka pada sudut bibir. Biasa lihat, Kak. Tapi karena bukan habis makan mangga. Biasa orang katakan sariawan. Oke. Sariawan yang bukan ada jamur itu masih stadium 2. Ya, oke. Jadi ada keluhan, ada luka pada sudut bibir, namanya cheilitis angularis. Cheilitis angularis stadium 2. Tapi bukan karena habis makan mangga, macan. Bukan karena habis makan asam atau sampai membuat perlukan, bukan. Berarti bukan gejala seperti biasanya. Betul. Dan apabila berulang didapatkan itu kita minta testing. Dokter atau perawat ataupun petugas kesehatan akan meminta testing. Ya, oke. Kemudian keluhan. Berarti bisa jadi ada masalah dalam oral. Iya, oral ya. Oke. Kemudian itu stadium 2. Stadium 2. Jadi semua keluhan pada kulit sebenarnya. Semua pada kulit ya. Apalagi keluhan pada kulit. Misalnya kena jamur kuku. Yang kalau ada jamur kuku bolehlah itu diminta testing. Bagaimana dengan kutil? Kalau kutil apa ini? Biasa kan itu ada kutil di kuku kah ataukah biasa di sudut boleh. jari? Itu pokoknya semua keluhan pada kulit itu masuk stadium 2. Stadium 2. Gatal-gatal apa? Iya, gatal-gatal termasuk. Dermatitis seborrhoid. Ya, gatal-gatal, infeksi kulit. Biasanya itunya ketombean, Kak. Juga. Nah, ini yang menarik ini yang memudahkan pemirsa kalau ada ketombean dan sudah diobati dan sudah berulang, maksudnya, Kak, kronis. Iya, kronis. Maksudnya sudah lama. Sudah pakai sampo anti ketombe apa segala, tapi tetap saja ketombe. Itu gejala stadium 2. Stadium 2, Kak. Bahkan sampai kayak terkelupas-kelupas itu. Betul. Seperti itu. Gejala stadium 2. Kadang ini ketombe atau lagi ganti kulit kepala ini. Iya. Yang paling mudah, Kak, itu di sini dilihat di alis. Alis. Itu apa? Maksudnya kalau ketombeannya kan kalau orang ketombean jatuh di alis. Enggak, kalau pakai topi kan enggak bisa dilihat. Iya. Nah, kalau di alis, kalau ada ketombeannya itu bisa kita lihat. Alisnya kenapa, Kak? Ada ketombe di alis. Ada ketombe. Di alis ketombean, iya, itu. Ataukah ketombe di rambut turun ke bukan. alis? Tapi ada juga ketombe. Itu maksudnya memudahkan. Lebih ini lagi, lebih jauh lagi kalau kita pergi amati di kepalanya misalnya. Seperti di kulit rambutnya. Itu stadium 2. Stadium 2. Nah, kemudian stadium 3 atau masih ada lagi penjelasan stadium 2, Kak? Kadang-kadang juga kalau ISPA berulang, infeksi saluran pernapasan atas
atas berulang. Ya, sering-sering sakit-sakit flu. Iya, flu. Nah, itu flu Termasuk batuk. iya batuk. Ini Apalagi kita ini kan terfaktor cuaca. luar biasa. Oke. Tapi bukan berarti orang yang ispa Iya. berulang itu sudah HIV ya. Iya. Itu masih gejala, masih gejala. Oke. Untuk memastikan nanti harus testing Ya, HIV. artinya ini tanda bahwa stadium 2 itu tandanya bisa seperti ini kan, seperti Oke. itu. Kemudian stadium 3 itu berat badannya sudah menurun lebih dari 10%. Lebih dari 10%. Menurun lebih dari 10%. Kemudian Tanpa sebab. iya. Ya, kemarin waktu membahas diabetes, Dr. Novita menekankan penurunan berat badan tanpa sebab. Betul, sama ini. Jadi dia tidak sedang menjalankan diet kok Betul. tiba-tiba turun berat badan. Iya, bukan karena diet. Iya. Bukan Jadi ini karena lebih diet. dari 10% 10% dari berat badan sebelumnya. Kemudian di sini kalau ini sudah tahap sakit ya. Oke, ini apa? Biasanya yang paling sering itu diare. Stadium 3 diare lebih dari sebulan. Kemudian dia demam lebih dari sebulan. Jadi ini ciri khasnya ini pasien-pasien ini dia akan biasanya sudah sering minum obat demam, ya sudah Diare berkepanjangan. ya sudah minum obat diare berkepanjangan lebih dari 1 bulan, itu gejala stadium 3. Kemudian yang ciri khas penyakit, nah ini kalau tadi pada kulit, dia pada mukosa, lebih ke dalam. Oh, lebih ke dalam. Lebih ke dalam tubuh. Ya, dia menyerang lebih ke dalam tubuh. Yang paling sering yaitu TBC. Jadi seseorang yang terinfeksi TBC itu adalah gejala stadium 3. Oh, artinya dia cover dari stadium 3 HIV AIDS itu sendiri. Iya, kalau TBC itu gejala stadium 3. Nah, makanya sekarang program Kementerian Kesehatan salah satu untuk mempermudah mendeteksi orang dengan HIV. Jadi itu tadi, kalau ada orang TBC, nanti akan diperiksa juga HIV-nya. Seperti itu. Termasuk tadi yang penyakit gula. Iya. Ya, itu Kak. Penyakit TBC. Dan otomatis daya tahan tubuh sudah menurun. Stadium 3 ini daya tahan tubuhnya sudah sangat turun. Makanya IO infeksi oportunistik sudah banyak tadi yang menyerang paru, yang menyerang rongga mulut dan berarti stadium 2 masih tergolong mungkin masih agak sehat. iya, masih beraktivitas. Iya, masih beraktivitas. Masih beraktivitas. Tapi Terbatas. kalau stadium 3 sudah. Ya, ini sudah apa ya? Ya sudah sakit. Ya. Kemudian penyakit yang selanjutnya yaitu penyakit pada mulut ya, rongga mulut, ada jamur di mulut. Oh, ada jamur. Nah, itu ini stadium 3. Stadium 3. Sudah nampak jamur. Nampak di mulut. Jadi 90% ya, 90% orang dengan HIV stadium 3 pasti ada jamur di mulut. Ya, itu. Ini jamur di mulut ini seperti apakah? Di dinding pipi atau di lidah ataukah di atas langit-langit atau Bisa di lidah, bisa di samping-samping. pipi. Ya, di apa di dalam mulut itu. Iya. Ya, oke. Ada juga yang disebut dengan penebalan ya. Ya, ada penebalan juga yang putih-putih. Ya, itu juga salah satu tanda ya. Selain kandidiasis oral, ya, oke. Kemudian penebalan apa yang tebal maksudnya? ya, ada yang menyerupai kandidiasis ya. Ada yang putih. Untuk memudahkan pemirsa, kalau kotor lah, misalnya ini ya seperti anak bayi kayak kalau minum susu, minum susu kan pasti putih itu yang melengket ya. Iya, di mulutnya. Nah itu gejala khas juga stadium 3. Oh, ada penebalan di dalam mulut. Iya. Yang berwarna putih. Berwarna putih. Dan itu biasa di mana? Langit-langit, di dinding pipi, di lidah, di lidah dan di bawah lidah. Oh, berarti cukup melihat saja Betul. lidahnya. Ada penebalan warna putih, itu sudah terindikasi stadium 3. Iya. Dan tidak bisa hilang. Biar Berarti dibersihkan. memang stadium 3 ini banyak diserang di mulut. Kayak bagian mukosa. Iya, mukosa. Betul, ya. Mukosa. Kemudian penyakit-penyakit lain tadi TBC ya. Oke, itu. Otomatis itu. Ya, itu yang yang lebih utama di stadium 3. Ya, oke. Sampai stadium berapa, Kak? Stadium 4. Oh, stadium 4. Stadium 4 itu disebut dengan AIDS. Oh, disebut AIDS. Jadi stadium 4 itu AIDS ya. Seperti apa kondisi orang sudah berada di stadium 4? Stadium ini Wastin syndrome. Jadi itu sangat kurus. Wastin sekumpulan gejala kurus ya. Oke, kemudian ini akan ditandai juga dengan tadi diare lebih dari sebulan, kemudian dia demam lebih dari sebulan.
Kemudian selanjutnya berarti gejala di stadium 3 itu berlanjut terus. Iya. Stadium 4 dan makin parah. Iya, Wastin syndrome. Ciri khasnya itu kekurusan. Ya, kekurusan. Ya, jadi berat badannya juga lebih dari 10% turun. 10%. Ya. Nah, penyakit-penyakitnya ini lebih parah lagi. Lebih parah dibandingkan stadium 3. Ya, oke. Jadi antara lain tadi kalau jamur di mulut, ini sampai jamur di tenggorokan. Nah, itu stadium 4. Yang tadi disebut tadi stadium 3 itu yang putih namanya oral hairy leukoplakia. Plak-plak di oral. Itu stadium 3, itu khas banget. Iya. Oke. Jadi pemirsa, ada tingkatan seseorang terkena HIV/AIDS dan tidak langsung divonis bahwa dia sudah di tahap AIDS, tapi ada beberapa tingkatan stadium 1 sampai 4. Betul. Stadium 1, 2 dan 3 dia belum tergolong AIDS. Betul. Masih efek dari virus HIV yang dia kena. Iya. Nah, nanti di stadium 4 seseorang dikatakan dia sudah mengidap AIDS dari akumulasi dari stadium 1 sampai stadium 3. Nah, oke. Baik, Kak Rizal, kemudian kita sudah tahu tadi mulai dari resiko, kemudian dari gejala orang yang terkena terindikasi HIV/AIDS. Nah, sekarang pertanyaannya, masyarakat sekarang sampai detik ini itu stigma atau mereka yang masyarakat yang pahami saat ini adalah penyakit HIV/AIDS ini obatnya tidak ada. Betul. Dan artinya tidak ada jalan untuk sembuh orang yang terkena penyakit HIV/AIDS. Apakah pernyataan ini benar ataukah memang betul bahwa sudah belum ada obat atau cara pengobatan orang yang terkena HIV/AIDS ini? Oke, itu tidak benar ya, atau keliru. Jadi berarti sekarang ada obatnya ya. Sayangnya banget ya, saya tidak menyiapkan obatnya ya. Harusnya bagus dilihat pemirsa. Tapi setidaknya sudah menjadi angin segar untuk kita semua pemirsa TV Pare, bahwa sekali lagi bahwa obat HIV/AIDS itu ada. Jadi ketika masyarakat mendengar informasi bahwa tidak ada obatnya HIV/AIDS itu saat ini tidak ada. Padahal jawabannya adalah ada obat. Dan obatnya itu sangat ampuh sekali. Ada obat sekarang, ada jalan. Ya, dibandingkan memang dulu ya. Dulu makanya artinya, mungkin itu juga pengobatannya pun juga semakin bagus ya, karena efek sampingnya mungkin kemarin masyarakat setelah minum obat ada efek samping yang membuat merugikan orang dengan HIV sehingga tidak diminum. Nah, sekarang ini obatnya sangat bagus, sangat manjur ya, dan minim efek samping. Makanya apakah ada obatnya? Ada. Dan bisa loh orang hidup dengan normal ya, seperti ini Kak, seperti orang hipertensi. Ya, apakah ada obatnya? Ada. Nah, kalau minum obatnya. Begitupun juga dengan HIV. Itu ada obat. Orang penyakit gula, kalau orang dia tidak konsumsi secara teratur, ya dia akan sakit. Tapi begitu juga dengan HIV. Ada obatnya. Makanya ini pentingnya ini didukung. Dikontrol, didukung ya. Jadi stigma ini menjadi tadi Kak, stigma menjadi problem kita. Betul sekali. Jadi pemirsa TV Pare, ketika seseorang masih beranggapan bahwa obat HIV/AIDS itu tidak ada, nah pada kesempatan kali ini melalui channel TV Pare dalam acara Resep Dokter, pemirsa TV Pare, dalam acara Resep Dokter kali ini kembali saya mengingatkan bahwa obat HIV/AIDS itu ada. Jadi yang di luar sana yang bilang kalau obat HIV/AIDS itu tidak ada, itu salah, itu keliru. Pemirsa TV Pare, kita sudah tahu bahwa obat HIV/AIDS sudah ada. Nah, sekarang Kak, bagaimana mengetahui seseorang terkena penyakit HIV/AIDS ini? Oke, jadi bagaimana cara mengetahui seseorang terinfeksi HIV?
kita tadi ada tanda gejalanya ya, tapi tidak bisa langsung kita tuduh, kita judge seseorang. Kita judge, oh you HIV/AIDS. Iya, caranya yaitu dengan datanglah ke layanan kesehatan Kak. Ya, jadi kebetulan pemeriksaannya gratis. Ya, gratis di seluruh puskesmas, di seluruh rumah sakit yang ada di seluruh Indonesia. Itu sekarang sudah tersedia seperti itu ya. Jadi pemeriksaannya kurang lebih paling lama 30 menit itu sudah diketahui apakah kita terinfeksi atau tidak ya. Jadi diagnosa pastinya itu sangat cepat sekarang ya. Jadi melalui pemeriksaan lab darah ya, pemeriksaan lab darah cukup di darah perifer saja, tidak perlu di vena, cukup sedikit saja kita bisa tahu iya, kurang lebih 3. Kalau di sini di Parepare Kak, ada di mana tempat bisa pemeriksaan? Jadi kalau di Parepare di 4 rumah sakit, ya, Rumah Sakit Ainun, Andi Makassau, Sumantri, Rumah Sakit Fatima, termasuk pengobatannya itu Kak ya. Ada. Termasuk puskesmas juga, 8 puskesmas. Iya, sudah ada pemeriksaan dan pengobatannya. Ya, 8 puskesmas, termasuk klinik Kak. Ada sekarang klinik yang disupport oleh Kementerian Kesehatan, support klinik berbasis komunitas. Nah, kalau ini yang membedakan. Jadi kalau fasilitas kesehatan itu dari yang rutin jamnya jam 8 sampai jam 2, kalau itu sore kantor, jam pelayanan. Iya, kalau ini di luar jam kantor. Oh, di luar jam. Ini juga bisa yang berbasis komunitas. Iya, di pusat kota di Jalan Mangga Tengah. Itu bisa, silakan gratis. Ya, syaratnya gratis. Ya, baik. Jadi pemirsa, kabar gembiranya kan kita sudah tahu kalau HIV ini ada obatnya. Kemudian maka dari itu ayo kita periksa agar kita bisa mengetahui sedini mungkin apakah seseorang ini terkena HIV atau tidak. Dan sekarang khususnya di Kota Parepare itu semua tempat layanan kesehatan itu ada di 4 rumah sakit besar, di 8 puskesmas, bahkan di klinik-klinik yang berbasis komunitas itu juga sudah ada seperti itu. Nah, sekarang Kak, saya mau bertanya, HIV/AIDS ini sudah ada obatnya, kemudian pemeriksaannya sudah gratis. Pertanyaannya, apakah seseorang yang terkena HIV/AIDS ini bisa dinyatakan sembuh secara total, atau dia harus tetap survive, atau dia harus tetap berdamai dengan virus yang dia miliki, atau seperti apa? Nah, yang lebih tepat tadi yang berdamai. Ya, jadi apakah bisa sembuh? Ya, jawabannya akan saya balik lagi. Kalau orang dengan hipertensi, apakah bisa sembuh? Bisa, kalau dia minum obat. Nah, dan teratur ya. Penyakit gula juga demikian Kak, DM. Betul. Oke, kalau dia tidak minum obat, ya dia akan sakit. Tapi kalau dia minum obat, dia akan sehat. Dia akan sehat, produktif. Seperti orang yang tidak memiliki penyakit tersebut. Berarti posisi HIV/AIDS ini kurang lebih sama dengan posisi penyakit-penyakit lain. Betul, tidak ada bedanya. Artinya dia punya solusi, dia punya solusi seperti itu. Bukan penyakit yang tidak ada jalan keluarnya. Dan Kak, orang yang terinfeksi HIV juga bisa melahirkan anak atau mempunyai keturunan yang negatif. Iya, tidak harus orang yang terinfeksi HIV pasangannya harus positif, tidak. Nah, makanya dengan obat ini, obat yang manjur ini itu bisa mencegah penularan kepada pasangan, bisa mencegah penularan kepada anak. Makanya sedini mungkin periksa. Itu. Berarti penyakit HIV ini tidak seperti penyakit yang pembawaan gen ya. Betul, yang bukan. Istilahnya otomatis ada 20% atau sekian persen ada yang membawa gen. Tidak. Tapi walaupun sang ibu taruhlah positif, tidak menutup kemungkinan bayi yang akan dilahirkan itu tidak positif. Betul. Begitupun juga pasangan. Mungkin salah satunya ada yang negatif, ada yang positif, tidak menutup kemungkinan saling menulari atau bagaimana. Betul. Bahkan bisa sama-sama sembuh atau sama-sama saling mengontrol. Iya. Berarti ini bukan hal menyeramkan pemirsa tentang pengobatan HIV/AIDS itu sendiri. Betul Kak. Karena saya
ini dugaan saya sendiri, Kak. Artinya banyak di luar sana yang mungkin sudah terindikasi tapi enggan untuk memeriksakan dirinya. Karena itu tadi, stigma-stigma yang berkembang, hal-hal yang membuat dia menyeramkan bahwa penyakitnya akan seperti ini, sehingga terkadang dia sudah terkena itu tapi tidak mau periksa dan tidak ditangani. Betul. Terkadang juga bukan pemerintah yang disalahkan, tapi dia sendiri tidak mau memeriksakan dirinya. Jadi terkadang pemerintah juga bingung mau ngapain karena kita tidak mendapatkan data dia untuk seperti itu. Karena dia mengalami self stigma. Ya, stigma diri. Nah, self stigma ini bisa didapatkan atau penyebabnya karena kegiatan-kegiatan stigma yang dirasakan oleh orang tersebut yang berasal dari lingkungannya. Berarti faktor lingkungan juga sangat mempengaruhi. Nah, pembelajaran yang menarik dari HIV ini yaitu pandemi COVID. Bagaimana seseorang yang terinfeksi COVID itu distigma, dicap buruk, bahkan dikucilkan. Ya, sama dengan orang dengan HIV, Namun bisa survive, bisa survive karena ada dukungan, perubahan mindset daripada masyarakat. Oh, ternyata aman-aman saja orang dengan COVID waktu itu. Nah, sekarang ini HIV juga mau metode seperti itu. Jadi masyarakat menganggap ini hal-hal yang biasa saja. Termasuk orang dengan yang HIV. Ya, dia harus menjadi role model juga bahwa saya orang sehat-sehat kok. Nah, supaya masyarakat juga melihat, oh iya, kamu ternyata orang HIV itu sehat, tidak berbahaya. Nah, sama dengan COVID waktu itu, dari berbahaya menjadi hal biasa seperti ini. Nah, artinya tujuan dari sharing kita pada tema kali ini juga memberikan pencerahan kepada masyarakat bahwa bukan hal yang sangat menakutkan ketika ada seseorang yang kita ketahui terkena HIV/AIDS, karena HIV/AIDS itu bisa dikontrol, ada obatnya dan bisa terpantau atau dalam artian bisa sembuh. Betul. Seperti itu tanda kutip, Kak ya, terkontrol seperti itu. Nah, sekarang ada tempat untuk pemeriksaan, kemudian sudah ada obatnya. Kemudian bagaimana cara pengobatannya, treatment secara garis besar seperti apa? Sekarang kita temukan satu pasien dia terkena HIV/AIDS, pengobatannya seperti apa? Jadi sekarang seseorang yang terinfeksi HIV mempunyai hak untuk mendapatkan pengobatan, dan itu diberikan secara gratis oleh pemerintah. Kurang lebih 800.000 atau 1 juta setiap bulannya. Itu kan kurang lebih 30 hari obatnya ya, 1 botol. Itu gratis untuk seumur hidup orang yang terinfeksi HIV dan ditanggung oleh negara. Ya, jadi obatnya sangat manjur, diminum 800.000 sama 1 sampai 1 juta. Oh, itu biaya pengobatan. Biayanya pengobatan kalau mau dibeli. Oh, kalau mau dibeli. Karena dulu pernah berbayar ya. Iya. Tahun-tahun 90-an gitu ya. Dan itu semua diberikan secara cuma-cuma. Dan ini diminum pada malam hari atau sesuai dengan aktivitas seseorang 1 kali 1. Ya. Dan sekarang itu dengan minum obat tersebut itu akan cepat menurunkan virusnya. Ya, menurunkan jumlah virusnya. Kalau turun jumlah virusnya, otomatis badan makin sehat. Iya. Tadi infeksi-infeksi atau penyakit-penyakit akan sembuh sehingga tadi berat badan akan meningkat. Kalau berat badan akan meningkat akan produktif kembali, akan sehat, bahkan tidak akan mudah terkena penyakit. Jadi syaratnya harus minum obat. Iya, harus minum obat. Iya. Itu berarti setelah pemeriksaan dan pengobatannya ada pendampingan kan, Kak? Ini juga perlu. Jadi memang petugas kesehatan akan akan bekerja sama dengan pendamping sebaya namanya, Kak ya. Jadi kita juga memang sudah punya teman-teman mitra dari Lembaga Swadaya Masyarakat LSM yang care terhadap HIV. Jadi kalau orang yang terinfeksi HIV
petugas kesehatan itu akan bekerja sama dengan mereka. Mereka lah yang nanti membantu petugas kesehatan untuk mendampingi ketika di rumah, bagaimana, adakah perlakuan stigma dan dan begitu ya Kak ya. Bagaimana ya apa ya stigma di masyarakat seperti itu. Dia akan dampingi. Berarti didampingi dari segi mental. Betul, psikologisnya. Jadi itu teman-teman dari LSM pendamping HIV dan si pasien dan pendamping dari LSM ini akan aktif berkomunikasi, betul, aktif istilahnya berinteraksi. Nah, bahkan kalau seorang terinfeksi HIV mudah menerima atau cepat menerima di tahap awal, itu lebih cepat produktif fasenya ya, dibandingkan berapa lama pendampingan itu Kak? Ya terus-terus Kak, terus-terus ya tentunya tergantung lagi kemandirian. Jadi pendampingan ini tujuannya untuk memandirikan klien. Iya, disesuaikan apakah dia masih butuh pendampingan intens ataukah sudah. Jadi mungkin bisa saja dia menjadi pelaku pendamping sendiri. Nah sekarang menjadi begitu Kak, menjadi role model. Malah mereka lagi nanti menjadi pendamping sebaya yang memberikan contoh kepada orang-orang dengan HIV yang terinfeksi HIV baru. Saling bersambung. Betul. Seperti itu. Baik, pemirsa luar biasa sharing kita pada acara Resep Dokter kali ini, karena ini memang sangat familiar dan menarik yang kita bahas tentang HIV dan AIDS, dan ini tidak cukup waktu. Betul, 30 menit ataupun 1 jam Kak. Mungkin nanti ada di sesi selanjutnya kita akan membahas lebih jauh mungkin faktor risiko atau bagaimana cara penularannya secara detail dan seperti itu. Namun pada kesempatan kali ini saya rasa cukup Kak Rizal. Kita ngebahas tentang HIV dan AIDS, dan ini sudah luar biasa pemirsa TV Pare mendapatkan edukasi bahwa HIV AIDS itu merupakan suatu penyakit yang tidak menyeramkan, dan jangan dihindari, jangan dikucilkan, jangan dibentukkan satu stigma yang tidak bagus, karena ada obatnya, ada pendampingannya. Betul. Dan itu pemerintah sudah free tanpa biaya untuk pengobatan. Betul Kak. Nah mungkin terakhir dari pertemuan kita kali ini, Kak Rizal mungkin bisa kasih closingan kepada masyarakat, kepada pemirsa TV Pare, himbauan persoalan HIV AIDS ini, khususnya di kota Parepare. Apakah kasusnya makin meningkat atau bagaimana, dan kalangan atau usia-usia berapa yang saat ini lagi membuncah banyak muncul kasus-kasus HIV AIDS ini? Jadi terima kasih TV Pare, luar biasa. Jadi sebagai closing statement bahwa HIV itu ada obatnya, ya, ada obat, ada jalan. Saat ini yang menjadi pembelajaran kita bersama dan harus dibantu oleh semua pihak, yaitu kasus HIV ini ada pada ibu rumah tangga, itu satu. Kemudian yang kedua, pada teman-teman remaja, usia remaja, ini 15-24 tahun, ini tinggi kasusnya. Nah, teman-teman adik-adik siswa yang dari SMA, perguruan tinggi, ini sekarang ini mereka terinfeksi, ya. Nah, bagaimana caranya teman-teman yang usia remaja ini mendapatkan pemahaman yang tadi terkait di TV Pare, bahwa itu HIV itu tidak menakutkan, HIV itu bukan mematikan, tidak. Itu memang mitos dulu itu. Sekarang harus kita ubah mindset bahwa HIV itu ada obatnya, ada obat, ada jalan, ya. Dan bahkan obatnya sangat manjur. Bisa juga bisa menghasilkan keturunan yang negatif kok. Itu buktinya ya, bahwa obat ini mencegah penularan HIV. Nah, jadi pemirsa TV Pare, bila mempunyai resiko, ya, atau pernah melakukan kegiatan risiko, apakah itu risiko dari dari darah, ya, dari penggunaan narkoba suntik, kemudian dari seks, ya. Nah, datanglah ke fasilitas kesehatan untuk tes HIV, dan itu gratis. Bila positif, stop di kamu, jangan kamu tularkan ke orang lain dengan minum obat, ya. Jadi dan hidup itu sekali saja, ya, untuk bermanfaat untuk orang lain. Kemudian pencegahannya. Nah, pencegahannya untuk HIV A, B, C, D, E, yaitu tentunya yang belum menikah, A, abstinence, tidak berhubungan seks. Kemudian yang sudah menikah, B, be faithful,
setia pada pasangan, tidak ada will, tidak ada pill, wanita idaman lain ataupun pria idaman lain. C, ketika melakukan kegiatan berisiko, apakah itu menggunakan jarum suntik, narkoba, pastikan menggunakan jarum suntik yang steril sendiri, atau ketika berhubungan seks pastikan menggunakan pelindung, ya, kondom. Kemudian D, no drugs, ya, no drugs, khususnya yang jarum suntik, ya. Kemudian pentingnya edukasi kepada usia remaja, ini juga harus dikuatkan pada keluarga-keluarga yang mempunyai anak. Kita harus mendampingi mereka bahwa penularan HIV dan HIV itu ada, seperti itu. Oke, baik. Pemirsa TV Pare, cukup sekian pertemuan kita kali ini. Kita membahas tentang HIV/AIDS dan mudah-mudahan apa yang kita bahas, diskusikan kali ini bermanfaat untuk pemirsa TV Pare sebagai bahan pembelajaran, sebagai informasi bahwa seperti ini loh, HIV/AIDS itu bagaimana penyakitnya dan bagaimana bahayanya. Dan saya rasa mudah-mudahan pemirsa TV Pare puas dengan diskusi kita hari ini. Kalaupun ada saran dan kritik bisa masukkan komentar nanti di bawah seperti itu. Baik pemirsa TV Pare, terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih Kak Rizal atas waktunya. Tetap semangat terus mengkampanyekan HIV/AIDS ini, dan ini memang hal yang sangat menarik dan sangat miris sekali mendengar data dari Kak Rizal sendiri tadi. Baik pemirsa TV Pare, akhir kata saya ucapkan lindungi kesehatan diri Anda dan keluarga sekitar Anda, apalagi terkait persoalan HIV/AIDS itu sendiri. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Suljata Pratahudin, pamit undur diri dari ruang depan Anda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.